Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Bu Guru percaya kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu belajar di rumah. Oke, hari ini kita kembali lagi berjumpa dengan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tema 6 subtema 2. Judulnya apa? Wih, tulisannya besar ya, perubahan energi. Oke, kita lihat ya apa saja yang dibahas di pelajaran kali ini. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar sumber energi ya. Nah, sekarang kita pelajari adalah perubahan energi. Sebelumnya Bu Guru mau sebutkan beberapa jenis dari energi yang ada. Oke. Nah, yang pertama ada energi listrik, yang kedua ada energi panas, yang ketiga ada energi kimia, yang keempat ada energi gerak, yang kelima energi bunyi, dan yang keenam energi cahaya. Oke. Nah, beberapa energi yang Bu Guru sebutkan tadi ternyata bisa berubah ya. Jadi tidak selalu dia menjadi energi listrik saja. Nah, untuk bisa kita manfaatkan atau kita ambil kegunaannya, energi tersebut harus berubah gitu. Nah, beberapa ini akan Bu Guru sampaikan contoh-contoh dari perubahan energi tersebut. Nah, yang pertama kita sebutkan untuk perubahan energi listrik, oke? Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Tahu nggak? Contohnya nih ya, ketika kalian menggunakan TV, ya TV kan dia bisa menghasilkan gambar. Gambar itu ada cahayanya enggak? Ada tentu. Nah, selanjutnya energi listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, coba di rumah mungkin mama punya yang namanya blender, ya kan, blender. Nah, blender tersebut dia bergerak-gerak kan? Iya. Nah, sumber energi dari mana Bu Guru? Dari listrik. Ada kan colokan listriknya? Oke, nah ketika digunakan untuk menghaluskan bumbu, pisau di dalamnya itu bergerak-gerak kan? Nah, itulah kenapa dia energi listrik berubah menjadi gerak. Itu contohnya. Oke. Nah, yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi panas. Oh, ini tiap sore pasti kalian melihat ibu atau siapa saja yang sedang menyetrika di rumah kan. Nah, panas nggak setrikaan? Jangan dipegang ya, jangan dipegang. Tapi ketika kita setrika baju, kita akan lihat, kita akan rasakan bajunya menjadi panas. Ya, tapi sumber energi dari mana Bu Guru? Dari listrik tadi. Itulah kenapa berubah dia dari energi listrik menjadi energi panas gitu. Nah, yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Nah, siapa yang tidak kenal radio di sini? Pasti semuanya tahu radio itu seperti apa. Nah, radio adalah salah satu contoh benda elektronik yang, iya betul, yang menghasilkan suara atau bunyi. Nah, sumber energinya sama, tetap listrik ya. Jadi dia merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, selanjutnya yang kelima, ada energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Apa itu Bu Guru? Energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Contohnya adalah waktu kita cas HP. Pasti pernah ya anak-anak ya, kita cas HP, charger HP. Nah, kita kan menggunakan colokan listrik ya kan. Nah, dari energi listrik yang kita dapatkan itu, dia mengalir ke handphone kita dan berubah menjadi energi kimia yang ada di dalam handphone kita dan nantinya akan digunakan untuk menghidupkan handphone itu. Oke, selanjutnya ada perubahan energi kimia. Nah, yang pertama, energi kimia berubah menjadi energi gerak. Apa contohnya Bu Guru? Oh, contohnya adalah robot. Pernah lihat kan mainan robot yang menggunakan baterai loh tapi ya. Nah, kemudian selain itu juga ada sih mobil-mobilan yang menggunakan batu baterai. Nah, batu baterai itu kan mengandung zat kimia atau bisa juga disebut energi kimia. Nah, kemudian baterai tersebut dipasangkan ke mobil atau robot. Nah, robot-robot atau mobil-mobil ini akan bergerak. Itu dia kenapa energi kimia berubah menjadi energi gerak. Nah, salah satu contohnya seperti itu ya. Nah, yang kedua ada energi kimia berubah menjadi energi panas. Di mana? Contohnya adalah kompor minyak. Nah, anak-anak masih sempat nggak ya melihat bentuk atau wujud dari kompor minyak ini? Bu Guru harap pernah ya. Nah, kompor minyak ini menggunakan bahan bakar minyak tanah. Oke, minyak tanah di sini bisa disebut sebagai salah satu energi kimia. Nah, nanti minyak tanah ini akan menggunakan sumbu, yang sumbu ini akan mengalirkan energi kimia tadi ke atas. Dan ketika kita menghidupkan kompor, ya, menggunakan api biasa,
dia akan hidup. Itulah kenapa dari energi kimia tadi minyak tanah bisa berubah menjadi energi panas dalam bentuk api yang kemudian kita akan gunakan untuk masak. Oke? Yang ketiga ada energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Oke, kalau di sini Bu Guru mau kasih tahu senter contohnya. Nah, senter baterai ya yang menggunakan batu baterai. Oke, senter di sini menggunakan batu baterai. Batu baterainya sebagai energi kimia. Nah, kemudian senternya menghasilkan apa? Betul, menghasilkan cahaya. Itulah kenapa dari energi kimia berubah menjadi energi cahaya. Oke. Selanjutnya ada perubahan energi gerak. Yang pertama, energi gerak berubah menjadi energi listrik. Dari mana tuh Bu Guru? Oh ya banyak. Nah, misalnya masih ingat nggak pertemuan kita minggu lalu? Bu Guru bahas di situ pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin. Nah, mereka angin dan air ini kan menggerakkan turbin, ya kan? Nah, dari situ ada nggak energi gerak? Ada. Ketika turbinnya bergerak, itu disebut juga energi gerak. Nah, energi geraknya ini tadi bisa menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan di rumah. Oke. Nah, selanjutnya ada energi gerak berubah menjadi energi panas. Yang seperti apa ini Bu Guru? Coba anak-anak gesekkan kedua tangannya. Oke, sudah? Gesekkan kedua tangannya, nggak usah kencang-kencang, biasa aja. Lama-kelamaan coba rasakan. Apakah akan terasa sedikit hangat? Iya, itu dia salah satu contohnya. Contoh dari energi gerak berubah menjadi energi panas. Oke, nah selanjutnya ada energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Oh, kalau ini ada juga contohnya di buku, ya kan? Nah, contohnya itu angklung yang digerak-gerakkan, ya, yang digoyang-goyang, kemudian ada dia bergerak. Nah, menghasilkan bunyi yang bagus ketika dia dimainkan secara melodis, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada perubahan energi panas. Energi panas berubah menjadi energi gerak. Contohnya apa Bu Guru? Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api yang berasal dari lilin gitu ya. Nah, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya perpindahan panas dari api tersebut. Oke, nah itu dia. Kemudian yang kedua ada energi panas yang berubah menjadi energi listrik. Seperti apa tuh Bu Guru? Ya, pernah dengar yang namanya panel surya enggak? Nah, panel surya ini biasanya dipasang di atap-atap rumah, tapi memang hanya orang-orang tertentu yang memiliki alat ini gitu ya, karena harganya sangat mahal gitu. Nah, panel surya ini ditaruh di atap-atap rumah, kemudian dia tugasnya ngapain? Menangkap panas dari matahari yang nanti kemudian akan diolah menjadi listrik gitu. Oke, nah selanjutnya ada perubahan energi cahaya. Oke, dari energi cahaya berubah menjadi energi panas. Dari mana tuh Bu Guru? Energi cahaya berubah menjadi energi panas. Ini ada percobaan kecil. Jadi bisa kalian coba sendiri di rumah ya, tapi harus butuh kesabaran karena prosesnya sangat lama. Nah, ada sebuah kaca pembesar atau loupe ya. Kaca pembesar ini diarahkan ke sebuah kertas itu dan posisinya sih saat siang hari. Kalau bisa pada saat matahari sedang terik-teriknya. Oke. Nah, kertas dan kaca pembesar ini letaknya atas bawah. Di atas nanti dia kaca pembesar dan di bawahnya ada kertas. Diarahkan ke arah matahari. Nah, kemudian agak lama tunggu beberapa menit. Lama-kelamaan kertas akan mengeluarkan api. Ya, api panas enggak? Iya, panas. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Oke. Selanjutnya ada energi cahaya berubah menjadi energi kimia. Bagaimana itu Bu Guru? Jadi ini terlihat dari proses fotosintesis. Nah, minggu lalu ya kita masih baru saja kita belajar proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Nah, tumbuhan berfotosintesis pada siang hari ketika matahari sedang terik. Nah, kemudian cahaya dari matahari itu berarah ke tumbuhan. Nah, dari tumbuhan melakukan proses fotosintesis yang kemudian dapat menghasilkan energi kimia untuk makanan dan oksigennya mereka gitu ya. Nah,
Selanjutnya kita mengenal pembangkit listrik yang baru. Kalau minggu lalu sudah ada pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin, sekarang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Wih, ternyata tidak hanya air dan angin saja, tapi panas bumi juga berguna untuk listriknya. Oke, energi panas yang dimanfaatkan oleh PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi berasal dari panas yang tersimpan di inti bumi. Biasanya energi panas tersebut berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami. Nah, energi panas ini akan memutar turbin yang kemudian akan menggerakkan generator. Nah, generator yang bergerak ini dapat menghasilkan listrik yang bisa kita gunakan di rumah kita. Itu ya untuk PLTP. Nah, sekian dulu video dari Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru harap kalian tidak bosan-bosannya belajar dengan Bu Guru dan tetap semangat walaupun kita belajar lewat video. Oke? Selalu menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Salam sehat, salam DigiTM.